أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيرا. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي أنزل علينا يوم عيد الفطر. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, yaitu salat Id secara berjamaah. Salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, yaitu yang mulia, yang termulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 30 hari yang lalu kita telah menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita juga, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Di bulan tersebut banyak sekali anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kita di antara sekian banyak manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah Allah tersebut, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kita menjalankan perintah-perintahnya yang lain, baik itu perintah yang fardu maupun yang sunnah. Kita qiyamul lail, salat tarawih, salat sunnah, salat tahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya. Kita dipilih oleh Allah lagi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan nikmat yang agung, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berpuasa, kita bermujahadah menahan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan kemarin. Tibalah saatnya hari ini Allah memberikan anugerah kepada kita waktu untuk berbuka puasa, tidak berpuasa lagi. Bahkan kalau kita berpuasa pada hari ini, hukumnya itu haram. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftari, satu kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan lagi ketika orang yang berpuasa tadi itu berjumpa dengan Tuhannya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan kata Nabi. Satu kegembiraan dia peroleh ketika di dunia, yaitu kapan? Ketika dia berbuka puasa. Di hari-hari 30 hari kemarin ketika kita berpuasa Ramadan, setiap maghrib kita berbuka puasa. Apa yang kita rasakan ketika berbuka puasa tersebut? Rasa yang kita dapatkan ketika itu sangat gembira sekali. Ketika kita sudah menahan lapar, haus, menahan hawa nafsu dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara-perkara yang dibolehkan seperti makan dan minum kita diperintahkan untuk menahan juga. Ketika tiba masanya berbuka, alangkah senangnya kita. Dan kenikmatan ini hanya diperoleh oleh orang yang berpuasa saja. Untuk orang yang tidak berpuasa, dia tidak akan merasakan nikmatnya berbuka ketika maghrib itu. Coba kita tanya ibu kita atau saudara-saudara kita yang ada halangan sehingga dia tidak berpuasa. Tetapi ketika dia berbuka puasa, dia ikut berbuka sama keluarganya yang puasa. Tetapi kenikmatan tidak sama yang kita alami dengan orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa, itu tidak sama. Menunjukkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan tersebut hanya Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian dua kegembiraan tersebut yang satunya lagi kita dapatkan ketika kita di akhirat nanti, yaitu ketika kita nanti orang-orang yang berpuasa berada di surga, ketika ahli surga berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan-kenikmatan surga yang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang satu itu, yaitu nikmat bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh kita membayangkan sekarang bagaimana bentuknya Allah itu. Bagaimana ya bentuknya Allah itu nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama seperti makhluknya, tidak sama dengan sesuatu apapun. Yang jelas itu sudah janjinya Nabi, janjinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa nanti ketika dia di akhirat, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang paling besar, yang tidak semua manusia mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bermujahadah selama 30 hari kemarin di bulan suci Ramadan, ini hari Idul Fitri, ini adalah hari saatnya kita berbuka puasa. Tidak boleh kita berpuasa. Selama 30 hari kemarin kita telah menyibukkan diri untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah, salat malam, salat fardu kita tepat waktu, baca Al-Qur'an kita tingkatkan ketika bulan suci Ramadan kemarin. Itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara memperbaiki hubungan kita seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari raya Idul Fitri ini adalah saatnya kita memperbaiki diri dengan saudara-saudara kita. Mungkin selama puasa kemarin kita banyak salah kepada tetangga-tetangga kita. Mungkin beberapa banyak orang-orang yang sekeliling kita sakit hati dengan kita dengan sebab yang lain-lain. Maka hari ini saatnya kita untuk maaf-maafan, silaturahmi kepada saudara-saudara kita, sanak famili kita, tetangga-tetangga kita, dan umat Islam seluruh alam. Sehingga apa? Hubungan kita dengan hamba-hambanya Allah itu baik, hubungan kita kepada Allah juga pun baik selama 30 hari kemarin ketika bulan suci Ramadan. Sehingga
Dua hubungan ini, hubungan kepada Allah kita baik, hubungan kepada hamba-hambanya Allah itu pun baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang tidak baik hubungannya kepada hamba-hambanya Allah, maka orang-orang seperti ini sulit dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada hambanya di bulan suci Ramadan kemarin, itu kalau untuk orang yang sedang tidak baik-baik saja dengan saudaranya, atau dia memutuskan tali silaturahmi kepada saudaranya, maka ampunan-ampunan tersebut, anugerah-anugerah tersebut tidak jatuh kepada dirinya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan atau di hari raya Idul Fitri ini kita saling memaafkan satu sama lain. Kemudian kita nanti ketika selesai dari majelis ini, selesai sholat Id ini, kita kembali ke keluarga kita minta maaf satu sama lain. Kemudian kita silaturahmi kepada tetangga-tetangga kita dan umat Islam seluruh alam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Artinya apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman, ciri khasnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki hubungan baik kepada saudara-saudaranya, apalagi tetangganya. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Id secara makna, secara bahasa artinya itu adalah kembali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita kembali kepada yang menciptakan kita. Karena hakikatnya kita ini adalah orang-orang akhirat. Hakikatnya kita ini nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka apa bekal yang kita siapkan untuk berjumpa, untuk kembali kepada kampung kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Maka di hari Id ini kita tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling memaafkan satu sama lain, dan jangan sampai kita berbuat dosa. Karena apa? Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan suci Ramadan kemarin. Orang-orang yang memperbaiki dirinya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti ini yang memperhatikan bulan suci Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari raya Id ini, hari raya Idul Fitri ini, jangan sampai dosa-dosanya kita ulangi lagi. Karena hakikatnya kita ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ulangi dosa-dosa yang telah kita ulangi, yang pernah kita kerjakan sebelum Ramadan tersebut. Dan di antara faedahnya bulan suci Ramadan, kita sudah dibiasakan untuk beramal, meningkatkan ibadah, baca Al-Quran, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Maka amalan-amalan yang kita tingkatkan ketika bulan suci Ramadan kemarin, juga kita terapkan juga di hari-hari setelah bulan suci Ramadan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah hamba-hambanya Allah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-kaisu, kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya, menundukkan hawa nafsunya, mempersiapkan dirinya untuk hari setelah kematiannya, yaitu hari akhirat. Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkahnya hari raya Idul Fitri ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan menjadi hamba-hambanya yang selalu istiqomah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nasta'in. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والمنافقين والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويفرقون كلماتك ويخربون بيوتك وبيوت المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة وشفاء من كل داء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.